Bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Hosea. Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini bacaan pertamanya diambil dari kitab Hosea. Dan kalau kita membaca keseluruhan kitab Hosea, kita akan menemukan beberapa hal yang menarik. Yang pertama tentang nama Hosea itu sendiri. Hosea berarti nama Hosea berarti Allah sumber penyelamat. Artinya Allah adalah keselamatan bagi bangsa yang mendengarkan. Maka Hosea menggambarkan Allah yang menyelamatkan. Tetapi bangsa Israel yang dipilih oleh Allah ini adalah bangsa yang tidak setia. Oleh karena itu Allah secara simbolis menyuruh Nabi Hosea ini untuk menikahi seorang wanita yang berdosa, wanita yang jauh dari kata suci, jauh dari kata benar, wanita yang berdosanya luar biasa. Aneh, Allah menyuruh seorang nabi memilih wanita yang punya sifat seperti ini. Tentu saja apa yang dikehendaki Allah ini merupakan sebuah simbolisasi bahwa Israel yang telah berdosa ini mau kembali dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, dalam pernikahan mereka, anak pertama mereka beri nama Yisrael, yang artinya Allah memberikan rahmat atau Allah yang menyuburkan. Oleh karena itu sampai sekarang ada sebuah lembah di Israel Utara yang bernama Lembah Yisrael. Lembahnya sangat subur, lembahnya sangat indah, penuh pohon-pohon yang hijau, yang menyegarkan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari melintasi daerah antara kota Haifa sampai ke Nazaret, itu disebut sebagai Lembah Yisrael, lembah yang cukup subur. Allah membawa kesuburan. Tetapi sekali lagi, karena Gomer, istri dari Hosea ini adalah wanita yang berdosa, maka 2 kali atau 3 kali Gomer ini menyeleweng, tidak setia kepada suaminya. Maka anak yang kedua diberi nama oleh Hosea sebagai saya lupa namanya pakai bahasa sana ya, yang artinya adalah Allah tidak berkenan, seperti itu. Dan yang ketiga, anak yang ketiga Lo-amai namanya. Kalau ini saya hafal karena singkat. Kalau yang tadi panjang soalnya. Yang ketiga nih Lo-amai, artinya kamu bukan lagi bangsaku, kamu bukan lagi milikku. Ini sebuah pernyataan keras dari Allah, ketidaksetiaan manusia dengan mengatakan, "Lah kamu lagi bukan milikku, kamu bukan punyaku, kamu silahkan pergi," begitu ya. Saya tidak bertanggung jawab lagi terhadap apa yang kamu lakukan. Silahkan kamu pergi, kamu bukan lagi milikku. Kata-kata itu juga yang dikatakan oleh Gomer kepada suaminya Hosea ini. Aku akan pergi meninggalkan kamu dan aku tidak akan lagi kembali kepadamu karena aku sudah menemukan seseorang yang membahagiakan aku. Bayangkan 3 kali Gomer, istri Hosea ini menyeleweng dan tidak setia. Tetapi apa yang dilakukan Hosea? Apakah Hosea marah? Apakah Hosea malah mencelakakan orang yang membuat istrinya menyeleweng ini? Atau Hosea merajam istrinya
Karena memang waktu itu ya hukumnya sebagai orang yang berzina adalah dihukum sampai mati. Tetapi Hosea tidak melakukan itu. Yang Hosea lakukan adalah menunggu Gomer pulang. Hosea menunggu Gomer yang berdosa ini, yang pergi daripadanya ini, pulang ke rumahnya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Gomer mengalami suatu penderitaan. Dia diusir oleh kekasihnya itu dan ia menjadi budak. Dan yang dilakukan oleh Hosea adalah menebus Gomer di dalam perbudakannya itu dan membawanya kembali sebagai istri yang dikasihinya. Sebuah gambaran percintaan roman yang luar biasa yang dibuat oleh seorang Hosea karena Allah menghendaki itu dibuat oleh Hosea. Sebagai gambaran dari kasih setia Allah kepada kita manusia. Berulang kali kita manusia mengkhianati Tuhan, selingkuh di hadapannya dan berbuat dosa, menyakiti hati Allah. Tetapi Allah menunggu kita pulang. Bahkan tidak hanya menunggu, Allah datang untuk menebus kita seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Melalui para murid, Yesus mengutus mereka untuk mewartakan karya keselamatan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Melalui para murid, Yesus hadir untuk membawa keselamatan bagi mereka yang berdosa. Demikian juga dalam kehidupan kita, Yesus hadir bersama dengan kita. Yesus mengutus kita untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh Hosea, membawa pengampunan dan bersama dengan para rasul membawa kesembuhan bagi banyak orang di sekitar kita. Janganlah kita berlaku seperti Gomer yang berulang kali menyakiti hati Tuhan dan sesama, tapi marilah kita berlaku seperti Hosea, para murid dan juga Yesus sendiri yang membawa pengampunan dan juga kesembuhan. Tetapi mungkin kita berkata, Romo, itu mustahil. Kalau ada orang yang saya sayangi, menyakiti hati saya, mengkhianati saya, gak ada ampun, saya akan meninggalkan dia. Terserah dia mau berbuat apa, saya akan meninggalkan dia, menghukum dia. Kalau Allah berbuat demikian, tamatlah kita. Maka mari kita mohonkan rahmat dan berkat agar kita mampu seperti Hosea dan para murid membawa kesembuhan dan juga sukacita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.